Halo, terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai performance management dan performance appraisal. Nah, dalam chapter ini kita bisa melihat alat yang digunakan oleh manajemen sumber daya manusia atau manajer sumber daya manusia atau HRM untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan dari pegawai di suatu perusahaan. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini, kita akan mempermudahnya dengan menggunakan metodologi atau suatu permisalan. Nah, sekarang bisa kita bayangkan, kalian juga bisa ikut membayangkan tentang kendaraan pengantar. Nah, kendaraan pengantar, saat kalian membayangkan tentang kendaraan pengantar, biasanya apa yang muncul dalam benak kalian? Biasanya ya, kalau kendaraan pengantar itu seperti JNE, mereka memiliki truk sendiri, mobil pengantar sendiri. Begitu juga dengan kurir-kurir mereka. Nah, mereka juga bisa membawa motor dan hal lainnya. Nah, seperti itulah kendaraan pengantar. Kita akan membahas kendaraan pengantar yang lebih khusus ke mobil ya. Nah, dalam kasus ini saat di kendaraan pengantar ini, perusahaan tersebut misalnya JNE menginginkan kendaraan yang efisien dalam penggunaan bahan bakar atau BBM-nya. Nah, dalam hal tersebut ada setidaknya dua faktor yang berperan sangat penting dalam penggunaan bahan bakar. Yang pertama ada tekanan udara dalam ban, dan yang kedua adalah penggunaan AC atau pendingin. Nah, dalam kasus yang pertama di mana jika tekanan udara kurang dari yang seharusnya, hal tersebut akan menyebabkan mesin mobil bekerja lebih keras untuk memutar roda. Nah, itu menyebabkan penggunaan bahan bakar yang berlebih. Dan dalam kasus yang kedua, dalam penggunaan AC ini, seperti yang kita tahu bahwa AC itu tidak mungkin menjaga suhu suatu tempat secara terus-menerus tanpa menjalankan mesin. Nah, saat menghidupkan AC, mesin pun harus bekerja lebih keras untuk melakukannya karena mesin mobil itu memerlukan kompresor untuk mendinginkan ruangan di dalam mobil. Dan saat mesin itu berjalan, tentunya akan menggunakan lebih banyak BBM dari yang seharusnya. Nah, jika kita lihat perusahaan atau organisasi yang melakukan hal ini, yang menginginkan efisiensi BBM, mereka itu menginginkannya karena mereka ingin mengurangi biaya operasi dan meningkatkan keuntungan. Nah, dalam hal itu bagaimana cara mengukurnya sih? Kan seperti itu. Sebenarnya kalau dalam hal ini ya kita bisa menggunakan mekanik. Nah, mekanik ini bisa mengukur efisiensi penggunaan BBM dari dua faktor yang kita sebutkan tadi, yaitu dari tekanan udara dan penggunaan air conditioning atau AC. Nah, dia tuh menggunakan alat misalnya tuh untuk mengukur tekanan udara, yaitu ya alat pengukur tekanan udara, dan untuk mengukur AC-nya ya tentu saja menggunakan termometer. Nah, dengan seperti itu dia akan bisa mendapatkan hasil bacaan apakah tekanan udaranya sudah pas atau belum, dan termometernya apakah dia bisa berada pada suhu yang tepat atau tidak. Nah, dari sisi pandang manajer sumber daya manusia, kendaraan ini dipandang sebagai sebuah aset. Namun tidak hanya kendaraan, manusia yang mengendarainya juga merupakan aset dari perusahaan tersebut.
yang disebut dengan aset sumber daya manusia. Nah, kedua aset ini itu menambah nilai perusahaan. Dari hasil pengukuran tersebut yang dilakukan oleh mekanik, kita bisa mengetahui efisiensinya akan tinggi saat tekanan udaranya itu sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak kurang, tidak lebih. Dan juga suhu dalam mobil itu bisa dijaga tanpa perlu menghidupkan AC. Dan efisiensi rendah jika hal sebaliknya terjadi. Misalnya saat tekanan udara dalam ban itu kurang dari yang seharusnya, sehingga menyebabkan mesin harus bekerja lebih keras dan AC-nya selalu hidup saat dalam pengoperasian. Nah, sehingga efisiensi penggunaan bahan bakar menurun. Nah, alat tersebut mengukur performa dari kendaraan yang digunakan atau kendaraan pengantar tersebut. Nah, alat yang digunakan mekanik tadi dalam performance management dan performance appraisal ini, dia itu merupakan metode pengukuran yang membantu mekanik untuk menentukan performa kendaraan. Jika kita bayangkan, bisa kita korelasikan bahwa mekanik itu dia itu sebagai manajer atau pengawas dari kendaraan tersebut. Nah, kalau kita ganti juga kendaraannya, kita misalkan kendaraan itu adalah orang. Nah, jadi yang bakalan kita ukur adalah performa dari pegawai atau pekerja yang ada di sebuah perusahaan. Nah, mekanik ini atau manajer nanti akan menggunakan metode-metode untuk mengukur bagaimana performa dari pegawai perusahaan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan langsung masuk ke pengertian dari performance management. Nah, jadi apa sih performance management itu? Performance dan manajemen. Dari kedua kata tersebut, kita tahu bahwa kata performa seperti tadi adalah menyangkut tentang efisiensi sebuah kendaraan pengantar milik JNE misalnya tadi. Dan manajemen tentu saja yaitu kegiatan mengawasi plan. Ada 4 ya fungsi dari manajemen: planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, dari performance management ini, performance management ini merupakan proses yang berorientasi pada tujuan atau goals dari perusahaan. Misalnya seperti tadi, perusahaan JNE ingin mencapai kendaraan yang memiliki efisiensi bahan bakar yang tinggi. Nah, dari orientasi tujuan ini tuh ditunjukkan untuk memastikan bahwa proses dalam organisasi itu tuh memaksimalkan produktivitasnya, mulai dari produktivitas pegawai, tim, dan yang paling penting tentunya produktivitas dari organisasi itu sendiri. Nah, saat kita berbicara tentang performa, bisa kalian bayangkan apa yang membuat Anda menjadi lebih semangat atau lebih produktif. Nah, hal itu adalah insentif atau stimulus. Misalnya saja kita akan menjadi lebih bersemangat saat kita diberi uang, saat kita ditawari makanan gratis atau sebagainya. Nah, kita akan melakukan hal tersebut dengan lebih semangat dan produktif. Kalau contoh nyatanya ya, misalnya saja kita pakai kru JNE tadi. Misalnya jika orang yang pegawai JNE itu berhasil mengirim
30 paket dalam waktu 3 jam, ia akan mendapatkan bonus harian sebesar 200.000 misalnya saja. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi produktivitas pegawai itu. Nah, hal ini juga bisa diterapkan dalam sebuah tim dan tentunya dalam organisasi itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa performance management ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan stimulus atau insentif. Ini karena insentif atau stimulus ini membuat hubungan yang jelas bisa dimengerti dan bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, untuk meningkatkan performa secara keseluruhan, insentif itu memang perlu, tapi ada beberapa hal penting yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan performance management suatu perusahaan. Misalnya saja dengan pelatihan. Tentu saja pelatihan bisa berbentuk pelatihan edukasi atau pelatihan secara praktek. Bisa melakukan performance appraisal yang akan kita bahas setelah ini, dan tentunya seperti tadi pemberian insentif atau kompensasi. Hal ini merupakan suatu bagian dari performance management yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, perlu diingat bahwa performance management ini adalah proses yang berorientasikan pada tujuan atau goals yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa proses dalam organisasi itu memaksimalkan produktivitas mulai dari individu, tim, dan seluruh organisasi. Nah, kita akan masuk ke performance appraisal selanjutnya, oke? Selanjutnya ada performance appraisal. Performance appraisal dari dua kata tersebut seperti performance management tadi. Ya tentu saja kita sudah membahas bagaimana dengan performa ya. Performa bagian efisiensi. Nah, lalu bagaimana dengan appraisal? Appraisal dari katanya itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengecekan atau appraisal, taksiran yang setelah dilakukan sebuah tes kan. Nah, dalam pengertiannya sendiri, performance appraisal itu merupakan sebuah sistem. Nah, sistem ini merupakan sistem review dan evaluasi dari tentu saja performa dari tugas secara formal dari individu maupun kelompok. Perlu saya tekankan bahwa appraisal ini merupakan appraisal dari atau review dan evaluasi dari performa tugas secara formal. Nah, ini tuh dikarenakan manajer harus melakukan performance appraisal ini secara berkesinambungan atau berkelanjutan terus menerus. Nah, tapi kebanyakan manajer ini lebih banyak menggunakan performance appraisal ini untuk beberapa hal, seperti sebagai dasar dalam memberi feedback atau masukan kepada individu atau kelompok dalam suatu perusahaan, untuk memberikan motivasi, karena dengan performance appraisal kita bisa mengetahui apa kekurangan seseorang, di mana potensi mereka, sehingga kita bisa memberikan mereka motivasi untuk lebih berfokus pada hal yang mereka memiliki potensi yang lebih besar. Dan selanjutnya untuk membuat keputusan yang valid, misalnya keputusan untuk memberikan pelatihan pada sebuah individu atau kelompok. Nah, dengan performance appraisal ini kita bisa mengetahui individu ini sangat cocok untuk diberikan pelatihan mengenai misalnya mengenai tata cara administrasi seperti itu misalnya. Nah, performance appraisal ini juga digunakan sebagai pembenaran dari pemecatan. Seperti yang tadi ya, keputusan yang valid. Jadi pembenaran pemecatan. Nah, performance appraisal ini berguna untuk hal tersebut
karena dengan performance appraisal kita bisa mengetahui misalnya seberapa banyak potensi yang dimiliki oleh perusahaan suatu individu. Nah, jadi jika saat kita ingin memberhentikannya, itu bisa menjadi suatu pembenaran atau alasan untuk melakukan pemberhentian. Performance appraisal ini juga bisa membantu kita dalam mengidentifikasi kebutuhan dari perkembangan dan memberikan pendapat pada pegawai-pegawai yang ada di dalam perusahaan. Nah, intinya itu performance appraisal ini sangat berguna untuk menambah performa dari perusahaan secara overall. Karena itulah tadi performance appraisal merupakan salah satu bagian dari performance management. Baik, sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai kegunaan dari performance appraisal itu sendiri. Kegunaan yang pertama dari performance appraisal adalah untuk sebagai dasar dari HR planning. Nah, HR planning ini tentu saja termasuk tentang promosi, pemecatan dan lain-lainnya. Nah, dengan performance appraisal ini seperti yang telah saya sebutkan tadi, manajer sumber daya manusia dapat menentukan pelatihan yang dibutuhkan untuk suatu individu tergantung dari potensi yang mereka miliki. Terlebih lagi jika sudah tidak memiliki potensi atau memang sudah tidak cocok saat kita melakukan performance appraisal, hasil dari performance appraisal ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan terminasi atau pemecatan seorang karyawan. Kegunaan performance appraisal yang selanjutnya adalah untuk pelatihan dan pengembangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengetahui bahwa seorang pegawai itu cocok untuk dilatih untuk mengembangkan potensinya lagi. Nah, dari performance appraisal ini kemampuan atau potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang pegawai bisa kita ketahui. Jadi kita bisa mengetahui aspek mana yang dia unggul dan kurang dari pegawai lainnya. Jadi saat itu kita bisa memastikan pelatihan yang spesifik yang cocok untuk mengembangkan bakatnya dalam hal tersebut. Seperti itu. Lalu ada career planning. Nah, seperti yang pertama yaitu HR planning, career planning juga termasuk dalam hal tersebut. Nah, jadi misalnya saja promosi seperti itu. Nah, misalnya manajer sumber daya manusia ada rencana untuk mempromosikan salah satu supervisor sebelumnya menjadi seorang dengan pangkat yang lebih tinggi. Nah, pastinya perlu ada yang menggantikan dia, orang yang mengetahui budaya perusahaan, yang mengetahui seluk-beluk perusahaan dan sebagainya. Nah, orang tersebut bisa dipilih saat kita melakukan performance appraisal. Nah, kita kembangkan bakatnya dia, dilatih untuk menjadi orang yang sesuai dengan wadah yang disediakan. Nah, performance appraisal ini juga bisa membantu manajer sumber daya manusia untuk menentukan kompensasi. Misalnya saja jika ia atau seorang pegawai memiliki achievement atau pencapaian yang lebih tinggi, misalnya selalu bisa memenuhi target harian pekerjaan, bahkan melampauinya, kita bisa memberikannya bonus berupa stimulus, bisa saja uang atau hal-hal lainnya seperti privilege atau kelebihan. Mungkin dia bisa mendapatkan lotre hadiah untuk pergi ke Bali selama seminggu sebagai hadiah dari kerja kerasnya dia, seperti itu.
Nah, kegunaan performance appraisal juga untuk hubungan internal dari karyawan ya. Maksudnya itu hubungan internal ya, hubungan antara satu sama lain. Jadi karyawan dengan perusahaan ya pasti memiliki hubungan yang baik saat karyawan atau pegawai tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menambah nilai perusahaan tersebut. Nah, semakin tinggi nilai dari performance appraisal dari seorang individu, tentu saja perusahaan pasti ingin memiliki hubungan yang erat dengan karyawan tersebut. Nah, yang terakhir dari kegunaan performance appraisal ini, performance appraisal juga bisa digunakan untuk menilai potensi seseorang. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, misalnya dia itu memiliki kekurangan dalam hal apa dan memiliki kelebihan dalam hal apa, seperti itu. Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan performance appraisal. Setelah itu ya kita bisa latih, kita bisa siapkan karir yang cocok bagi dia, kita bisa memberikan kompensasi dan menjalin hubungan yang lebih erat tentunya untuk memastikan dia akan selalu berada di organisasi atau perusahaan milik kita, seperti itu. Nah, tapi kita tahu bahwa kegunaannya itu sangat banyak dan sangat-sangat berguna untuk performance management. Nah, jadi prosesnya itu bagaimana? Itu yang paling penting sekarang. Setelah kita mengetahui berapa kegunaannya, bagaimana manfaatnya dia, prosesnya adalah hal yang penting sekarang. Jadi sekarang atau selanjutnya kita akan membahas tentang proses dari pembentukan performance appraisal. Baik, kita mulai saja. Baik, dalam membuat performance appraisal ini ada 5 tahap yang harus dilalui. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tujuan dari performance appraisal ini secara spesifik. Misalnya apa? Misalnya kita ingin, seperti contoh yang sangat awal tadi, ingin memiliki kendaraan dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Nah, itu secara spesifik berarti kita memerlukan pegawai misalnya dengan biaya yang murah dan hasil kerja yang tinggi. Jadi efisien. Selanjutnya kita akan menentukan kriteria performa dan mengkomunikasikannya dengan para pegawai. Nah, saat kita menentukan kriteria ini, setelah kita tentukan, kita harus mengkomunikasikannya dengan para pegawai agar mereka mengerti apa yang akan dinilai dari performa pekerjaan mereka. Misalnya saja seperti ketepatan waktu, jumlah jumlah barang yang mereka berhasil produksi dalam sejam dan sebagainya, yang akan kita bahas beberapa saat lagi. Nah, setelah kita menentukan kriteria utamanya, kriteria performa itu apa saja, dan mengkomunikasikannya dengan para pegawai, yang selanjutnya adalah melihat performanya. Bagaimana performa kerja dari karyawan atau pegawai yang telah kita beritahu tentang kriteria penilaian performa untuk proses performance appraisal. Nah, setelah kita melihat performa mereka, sekarang kita bisa menilai apakah mereka sesuai dengan tujuan performance appraisal yang kita lakukan. Dari sana, setelah kita melihat apakah mereka sesuai atau tidak, nah, kita akan membicarakan hasil dari penilaian performa itu dengan pegawai-pegawai tersebut.
Nah, kita beritahu mereka apa mereka ada yang kurang, mereka lebih, dan nanti kita bisa menyiapkan pelatihan, career planning, kompensasi dan sebagainya seperti kegunaan performance appraisal yang telah tadi saya katakan. Nah, setelah melakukan tersebut, kita kembali lagi karena ingat bahwa performance appraisal ini harus dilakukan dari secara berkelanjutan. Jadi tidak bisa hanya sekali. Kita akan membahas tentang hal itu sebentar lagi. Nah, jadi kita kembali lagi menentukan kriteria ulang, apakah ada yang perlu disesuaikan, ditambah, dikurangi, sehingga lebih efektif dan efisien lagi dalam proses performance appraisalnya. Seperti itu. Jadi untuk mengulas lebih dalam lagi tentang proses performance appraisal, ada beberapa langkah. Yang pertama pasti menentukan kriteria performa atau menentukan standar kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sesuai dengan tujuan dari performance appraisal. Nah, di sini ada beberapa tipe yang bisa dipilih oleh yang melakukan appraisal atau dari manajer sumber daya manusia. Bisa yang pertama bisa dilihat dari sifat, kelakuan dan kompetensi. Nah, ini tuh bisa menjadi standar standar kriteria performa karena kita bisa melihat bagaimana sifat seseorang, apakah sesuai dengan budaya perusahaan, cocok untuk menjadi orang yang merepresentasikan nilai dari perusahaan tersebut. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan pencapaian untuk melihat sebagai kriteria performanya. Misalnya pencapaian satu orang bisa mengirim barang sebanyak 30 barang per jam, seperti itu. Jadi pencapaian sangat tinggi. Jika dia hanya bisa mengirim 5 barang dalam sejam, itu artinya pencapaiannya rendah. Dan ya seperti itu, kita bisa mengganti pencapaian apa yang dicapai oleh pegawai-pegawai kita tergantung dari usaha yang kita lakukan. Lalu kita juga bisa menggunakan potensi perkembangan sebagai kriteria performanya. Nah, bagaimana potensi perkembangan bisa menjadi kriteria performa? Nah, begini. Jadi kan setiap orang itu saat kita lakukan performance appraisal, pasti kita bisa mengetahui bagaimana potensi mereka, apakah mereka punya potensi untuk tumbuh lagi atau tidak. Nah, dari sana kita bisa membantu mereka untuk menjalani karir path yang benar, yang lebih baik untuk kita dan untuk mereka juga. Nah, dari itu maka kita menentukan kriteria performanya itu tergantung dengan tujuan dari performance appraisal ini saja. Nah, jadi intinya saat menentukan kriteria performa itu, kita itu mengidentifikasi berbagai kriteria yang akan kita gunakan nanti saat melakukan performance appraisal. Nah, langkah kedua dalam proses performance appraisal adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan performance appraisal tersebut. Nah, jadi mengidentifikasi nih siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Ada banyak pilihan. Bisa saja untuk melakukan performance appraisal terhadap seorang pegawai, kita bisa meminta atasan langsungnya untuk melakukan hal tersebut. Atau jika tidak, kita bisa meminta bawahannya, teman dan anggota tim mungkin itu juga bisa. Ada juga yang namanya self appraisal, bisa melakukannya dengan sendiri. Bisa juga kita meminta feedback dari pelanggan, maupun kita bisa memadukan semuanya, meminta dari seluruh pandangan, mulai dari superior sampai dengan bawahan. Jadi ada banyak cara untuk melihat
apa untuk menentukan siapa yang bisa menjadi performance appraisal tersebut. Nah, efektifnya ya memang ada berbagai masalah yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi efektifnya saat melakukan performance appraisal ini kita memiliki lebih dari satu sudut pandang untuk menghilangkan bias saat penilaian seperti itu. Nah, setelah kita menentukan siapa yang bertanggung jawab atas performance appraisal ini, selanjutnya kita akan menentukan periode atau waktu dilakukannya performance appraisal ini. Jadi waktunya ini jadi adalah waktu dimulai sampai dengan selesainya. Nah, biasanya ada banyak perusahaan yang melakukan performance ini sekali dalam setahun dengan waktu 30 sampai 90 hari atau 1 sampai 3 bulan untuk melakukan performance appraisal ini. Tapi dianjurkan sih ya sebenarnya itu performance appraisal itu karena dilakukan berkelanjutan dan orang itu berubah. Jadi sebaiknya dilakukan tiap bulan dengan jangka waktu yang lebih singkat. Nah, tapi tentu saja ini tergantung dari organisasi itu sendiri, apa yang cocok untuk mereka. Setiap organisasi itu berbeda. Nah, setelah kita menentukan periode dari appraisalnya, kita melihat metode. Nah, metode appraisal ada 4. Yang pertama adalah sistem dari sifat. Nah, kita di sistem sifat ini kita melihat dan menilai bagaimana sifat seorang pekerja, apakah dia kompeten, apakah dia rajin dan sebagainya seperti itu. Itu yang akan dinilai oleh yang bertanggung jawab untuk melakukan performance appraisal, mulai bisa dari atasan, bawahan, teman atau anggota timnya, bahkan bisa dia sendiri atau pelanggan. Yang selanjutnya adalah melakukan perbandingan. Nah, di perbandingan ini kita menggunakan skala. Biasanya kita melihat apakah dia kurang, sangat kurang, cukup, baik atau sangat baik. Dalam skala tersebut kita akan memberikan kriteria penilaian bagaimana, misalnya tentang apakah dia bisa diandalkan, cukup, kurang, atau tidak sama sekali. Nah, kita dari sana kita akan bisa mendapatkan data yang lebih akurat, misalnya 15% dari dari anggota kantor atau anggota organisasi memiliki memiliki performa yang di bawah rata-rata. Jadi perlu dilakukan tindakan seperti itu. Lalu ada metode kelakuan. Sama seperti perbandingan tadi, metode kelakuan juga biasanya dinilai menggunakan skala seperti tadi. Misalnya 1 sampai 5, 1 sampai 10, sangat kurang, cukup, baik, sangat baik. Prosesnya pun sama. Jadi bisa dilihat, kita bisa bandingkan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, bagaimana sikapnya dia, apakah dia kelakuannya lebih baik atau tidak, dan bagaimana sikap yang akan kita ambil dari hasil metode appraisal yang kita pilih. Nah, ada juga yang metode appraisal yang berfokuskan pada hasil. Maksudnya pada hasil bukan hasil dari metode-metode sebelumnya, tapi dari hasil pekerjaan mereka. Apa yang mereka capai saat bekerja, misalnya seberapa banyak kali mereka mendapatkan penghargaan Employee of the Month, atau seberapa banyak mereka bisa membuat sesuatu dalam sejam, mengantar sesuatu dalam 1 jam, dalam suatu periode waktu. Jadi hasilnya itu bisa ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, apa yang menjadi patokan mereka.
tergantung saja bagaimana jenis organisasi yang membutuhkannya. Jadi metode appraisal ini sama juga. Semuanya ini adalah tergantung dari kebutuhan organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, setelah kita memilih metode appraisal, kita bisa menjalankan appraisal tersebut. Kita melihat performa dari pegawai dan karyawan kita. Selanjutnya kita bahkan mengkomunikasikan dengan mereka hasil dari appraisalnya, dan melakukan hal ini berulang-ulang seperti itu untuk meningkatkan efisiensi dari performa organisasi atau perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi, setelah saat melakukan metode appraisal pasti ada suatu permasalahan yang muncul karena bias salah satunya kan ya. Jadi masalah-masalah yang muncul dalam appraisal ini biasa ada beberapa. Misalnya ketidaknyamanan yang melakukan appraisal. Misalnya saja sebagai bawahan tidak enak untuk melakukan appraisal kepada petingginya karena ia takut akan dipecat atau lah sebagainya. Ada banyak. Misalnya saja seperti ini. Kalian disuruh misalnya kalian adalah seorang siswa yang berada pada suatu kelas. Kalian disuruh untuk menunjuk teman yang paling nakal, dan teman itu nantinya akan dihukum seperti itu. Nah, apakah kalian ingin menunjuk teman tersebut? Nah, dalam hal itu kan akan merasa tidak enak, merasa jelek, tapi kita harus terpaksa melakukannya. Nah, itulah yang membuat kadang metode appraisal ini jadi kurang akurat karena ada bias yang berlaku. Terlebih lagi, masalah selanjutnya adalah subjektivitas. Nah, biasanya ini dilakukan saat yang bertanggung jawab untuk melakukan appraisal ini adalah atasannya. Seorang atasan memiliki agenda sendiri untuk menempatkan seseorang dalam posisi yang lebih tinggi. Maka dengan itu ia memberikan penilaian yang lebih baik daripada yang lainnya untuk seorang yang khusus tersebut yang bisa memenuhi targetnya dia. Nah, hal ini baik untuk atasan yang melakukan appraisal, namun tidak baik untuk perusahaan. Itulah salah satu masalah yang harus diatasi dalam melakukan appraisal ini. Jadi kita memerlukan berbagai sudut pandang sebaiknya ya, agar menghindarkan kita dari subjektivitas saat penilaian. Nah, kembali ke topik yang tadi tentang masalah menjadi siswa dalam yang dipaksa untuk memilih salah satu teman yang yang paling nakal. Nah, orang itu yang memilih dan yang akan dipilih walaupun hal tersebut belum ditentukan, itu akan membangun kecemasan. Jadi hal itu juga berlaku untuk kantor. Pegawai atau karyawan akan merasa cemas saat diberikan wewenang untuk melakukan atau tanggung jawab untuk melakukan appraisal ini. Itulah beberapa masalah yang sering muncul yang tentunya harus menjadi perhatian yang khusus untuk organisasi yang ingin melakukan performance appraisal ini. Nah, setelah kita membahas tentang langkah-langkah dari kriteria, siapa yang bertanggung jawab, metode, sampai dengan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan performance appraisal tadi. Lalu bagaimana kita bisa menentukan bahwa performance appraisal itu, yang sistem yang kita terapkan adalah sistem performance appraisal yang efektif? Nah, ada beberapa hal yang bisa menunjukkan hal tersebut.
Yang pertama adalah kriteria dari performance appraisal yang kita pilih itu berhubungan dengan pekerjaan. Nah, pasti sudah tentu bahwa kriteria yang berhubungan dengan pekerjaan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan performance appraisal ini sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi saat melakukan saat membangun sistem performance appraisal ini, haruslah kriterianya itu berhubungan dengan pekerjaan, tidak melenceng. Selanjutnya kita bisa melihat dia efektif dari ekspektasi performa. Nah, sebelum melakukan performance appraisal ini, dari awal, dari saat mulai dipekerjakan, karyawan atau pegawai seharusnya sudah tahu apa yang kita harapkan sebagai organisasi dari mereka. Jadi mereka tidak merasa bahwa sistem yang kita bangun untuk melakukan performance appraisal ini berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau melebihi dari standar yang kita tetapkan saat mereka pertama bekerja. Jadi ekspektasi performanya harus sesuai. Jadi pegawai sudah tahu apa yang diinginkan oleh perusahaan dan mereka berusaha untuk mencapainya. Dan selanjutnya adalah harus adanya standarisasi. Nah, standarisasi ini sangat penting dalam karakteristik sistem performance appraisal yang efektif. Nah, karena seperti yang kita tahu, standarisasi itu artinya itu tuh diterapkan dan sudah dites berulang kali memiliki hasil yang baik atau efektif. Nah, dari sebab itu saat melakukan pembangunan sistem performance appraisal ini sangat penting untuk melihat bagaimana perusahaan atau organisasi lain melakukannya misalnya. Jadi kita bisa membandingkan apakah metode mereka efektif atau tidak. Itu adalah salah satu cara yang bisa ditentukan untuk menentukan sistem appraisal yang efektif. Lalu selanjutnya ada komunikasi yang terbuka. Nah, salah satu langkah ya tadi saat sistem melakukan performance appraisal adalah mengkomunikasikan hasil dengan pegawai-pegawai tersebut. Nah, komunikasi terbuka harus dilakukan, karena jika kita merahasiakan sesuatu atau tidak memberikan fakta-fakta yang benar, itu akan mempersulit dalam memaksimalkan efisiensi performa pegawai untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Jadi komunikasi yang terbuka itu sangatlah penting juga dalam melihat apakah sistem performance appraisal ini efektif atau tidak. Nah, selain itu karakteristik yang efektif adalah review dari performa. Nah, seperti yang kita tahu, bagaimana cara kita untuk meningkat jika tidak ada kesalahan atau kekurangan kita tidak ketahui. Nah, dengan melakukan performance appraisal itu kan kita akan mengetahui potensi dan kelemahan dari karyawan dan pegawai. Oleh sebab itu kita harus juga melakukan review dari performa mereka. Kita mengkomunikasikannya dengan terbuka kepada mereka, apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan efisiensi mereka, memaksimalkan kerja mereka, dan membantu mereka. Intinya membantu mereka. Nah, karakteristik yang tidak kalah penting dan yang terakhir adalah tepat waktu. Jika performance appraisal yang dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, lalu kita molor saat melakukannya sampai 60 hari, itu standarisasinya sudah tidak ada, sudah tidak bagus lagi, sudah tidak efektif karena itu melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak efisien dalam biaya, tenaga, pokoknya
pokoknya dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan performance appraisal ini. Perlu diperhatikan juga saat melakukan performance appraisal bahwa ada beberapa hal yang memang seharusnya tidak disinggung, misalnya saja melakukan diskriminasi kepada seseorang saat melakukan performance appraisal, karena diskriminasi ini merupakan hal yang sangat-sangat sensitif, misalnya saja dari suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, kelompok seperti golongan itu, karena mereka pegawai atau karyawan bisa saja menuntut organisasi atau perusahaan saat mereka berpikir bahwa perusahaan tersebut telah merugikan mereka dari performance appraisal yang mendiskriminasi. Nah, dalam melakukan performance appraisal pastinya kita melihat bahwa kita lakukan interview juga, seperti itu. Untuk salah satu caranya kan bisa dengan interview, untuk memastikan misalnya dengan cara self appraisal kita bisa berikan ke dia lembar untuk dia isi. Itu lalu kita tanyakan bagaimana hasil dari isian yang dia isi. Jadi bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya kita melakukan performance appraisal interview ini agar dilakukan dengan baik, tidak mendiskriminasi, dan tentunya efektif dan efisien. Yang pertama, pastilah jadwal. Kita harus menjadwalkan kapan akan dilakukan interview. Kita harus membuat jadwal tersebut dengan jelas, karyawan atau pegawai mana yang akan diinterview pada jam berapa, di hari apa. Dan tentunya setelah kita menjadwalkannya, kita harus membuat struktur. Jadi ada standarnya, ada strukturnya. Jadi setelah misalnya saja setelah dia mengisi angket tentang dirinya sendiri, kita akan bertanya tentang kenapa dia mengisinya seperti ini, terus menurut dia bagaimana orang lain menilainya dia. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke bagian kedua tentang bagaimana. Itu tergantung saja. Jadi harus ada struktur dalam pelaksanaannya, awalnya bagaimana sampai akhirnya bagaimana, itu harus jelas. Lalu dalam melakukan performance appraisal interview ini sangat-sangat penting untuk menggunakan pujian dan kritik. Kenapa? Karena tentunya siapa sih orang yang mau mendengar kritik dan kritik terus, dimaki-maki walau dia sudah mencoba untuk bekerja dengan sangat keras. Nah, saat itulah diperlukan adanya pujian. Jadi harus seimbang. Teori ini sih namanya gampangnya disebut teori sandwich. Pertama kita mengatakan tentang hal yang baik kepada karyawan atau pegawai yang kita interview, lalu kita menyampaikan kritik yang ingin kita sampaikan, lalu menutup interview tersebut dengan positive note atau hal yang positif dari pegawai tersebut kembali. Ini itu berfungsi untuk memastikan nanti saat di penutupan akan ada positive feeling yang dirasakan oleh orang yang diinterview. Itu sangat penting untuk menjaga performa mereka tetap maksimal dan terus meningkat. Nah, selain menggunakan pujian dan kritik, sebaiknya kita juga menyarankan untuk pegawai atau karyawan yang akan diinterview
menyiapkan catatan-catatan mengenai apa saja penghargaan yang pernah dia raih, apa saja proyek-proyek yang pernah dia kerjakan, dan mencatat bagaimana jalannya interview untuk diingat dan dilaksanakan dengan tepat. Nah, dengan hal tersebut, jika sudah selesai lakukan penutupan, optimalnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa pegawai atau karyawan tersebut meninggalkan ruangan interview dengan perasaan yang positif dan siap untuk menjalani hari yang baru dan melakukan hal yang terbaik lagi untuk perusahaan. Seperti itu. Namun ya memang tidak bisa dipaksakan ya, karena budaya-budaya nasional untuk setiap negara itu berbeda dalam melakukan performance appraisal, perlu diingat juga. Jadi khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki berbagai cabang di berbagai negara, mungkin itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan tersebut melakukan atau conduct their performance appraisal di negara tersebut. Ada negara yang yang memang harus di tempat dimana harus dilakukan performance appraisal yang lebih lama, atau ekspektasinya harus ditegaskan kembali dan lain-lain. Jadi dalam melakukan performance appraisal ini sangat penting untuk diperhatikan banyak hal, mulai dari bagaimana strukturnya, urutannya, hal-hal legal yang harus diperhatikan, seperti harus memastikan tidak adanya diskriminasi dalam performance appraisal ini misalnya. Jadi seperti itulah hubungan dari performance appraisal dalam performance management. Jadi performance appraisal itu sangat mendalam dan merupakan bagian yang sangat penting sekali dalam mengukur performance dan memanage performance dari karyawan, tim, individu, tim maupun organisasi secara keseluruhan, seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian menyukainya, bisa klik like dan subscribe, dan see you in the next video. Bye bye.